pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Salam sehat selalu ya. Saya harap kita semua ada dalam keadaan sehat-sehat. Terlebih pada masa sekarang ini kita harus lebih waspada masalah-masalah kesehatan, dan sesuai dengan instruksi dari pemerintah kita ya, ini jangan lupa ya, selalu sedia masker kalau kita keluar, dan juga kita jangan lupa kalau kita memiliki ini sanitizer, BioClean ya, oke, selalu siap sedia. Kalau tidak punya ya, kita harus selalu melakukan cuci tangan, terlebih kita bila bertemu dengan orang banyak atau kerumunan misalnya ya, seperti kemarin saya menjumpai beberapa orang karena ada kita melayat, kita harus mempersiapkan ya, demi kesehatan kita. Baiklah, pada anak-anak kami, sebelum kita memulai pembelajaran kita, saya ajak dulu kita untuk terlebih dahulu berdoa dalam hati ya. Kita berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke. Nah, baiklah, topik pembelajaran kita untuk yang pertama kali ini di kelas 3. Saya harap kita semua sudah punya buku ini ya. Nah, ini ya. Oke, cukup jelas ya. Nah, jadi pelajaran kita dari sesuai dengan di buku itu, yaitu kita mempelajari mengenal pay per click atau biasa disingkat dengan PPC. Nah, oke. Nah, sesuai dengan kemajuan zaman teknologi sekarang ini, ya, yang dikatakan dengan zaman canggih, yang menggunakan serba jaringan internet, ya, ini kita tidak terlepas dalam kehidupan itu, ya. Dari setiap segi kehidupan kita, ya, kita tidak terlepas dengan internet. Nah, jadi banyak orang telah mengetahui, ya, sudah banyak orang telah mengetahui bagaimana kegiatan manusia menggunakan internet. Banyak keuntungan yang kita peroleh di situ. Nah, jadi salah satu yang berhubungan dengan pelajaran kita ini adalah sesuai dengan jurusan kita, adalah bagaimana ya mengiklankan produk dan jasa kepada calon-calon pelanggan ya. Nah, baik secara nasional, lokal maupun internasional. Nah, itu. Jadi kita bisa menggunakan beberapa website yang ada di internet untuk kita pakai atau kita memasukkan iklan di dalamnya itu. Nah, jadi bagaimana caranya itu supaya kita bisa membuat iklan? Ya, terlebih dahulu kita harus buatlah iklannya itu ya, tampilannya seperti apa gitu. Nah, tentu setelah kita mempersiapkan iklannya itu, lalu kita carilah ya, tentunya tidak semua website yang bisa kita pakai, kita bisa memasukkan iklan kita itu ya. Tentu kita harus carilah ya, website mana yang selalu disukai oleh orang, ya, dikunjungi oleh orang, artinya website yang dikenal gitu. Nah, jadi kalau ada website yang tidak dikenal, tuh apa kita masukkan iklan kita ke situ kan? Nah, gitu. Jadi website-website yang banyak dikunjungi orang itu biasanya kalau kita buka komputer kan, itu biasanya dia itu di halaman depan itu, artinya di halaman depan di situ kita buka tampilan di internet itu ya, misalnya bisnis online kita buka, terus keluar dia ada beberapa pilihan tentang pengertian atau tentang
dunia bisnis online. Jadi di halaman yang pertama itulah biasanya yang lebih disukai oleh orang. Apakah kita bisa memasukkan iklan di situ? Ya, itu yang menjadi pusat perhatian kita. Nah, lalu kemudian ya, supaya kita bisa memahami apa itu sebenarnya pay per click, kan gitu ya kan? Apa itu sebenarnya pay per click? Sebuah teknik memasarkan produk dan jasa dengan menerapkan iklan, ya, dengan menerapkan iklan kita atau membuat iklan kita, ya, dengan menggunakan Google Words, gitu, atau dengan menggunakan Google, ya. Ini bisa banyak kita pelajari ini. Ada banyak ya website-website yang bisa kita cari, atau di YouTube ya bisa kita cari bagaimana caranya membuat gitu ya, bagaimana caranya membuat iklan pay per click itu, ya. Jadi iklan yang mau kita tampilkan di website baik website orang ataupun website yang kita punya, bisa kita masukkan situ, asalkan ya website kita itu banyak orang yang mengunjunginya. Kalau banyak orang mengunjunginya, maka ada kemungkinan iklan kita itu selalu diklik oleh orang, itu makanya dikatakan pay per click. Nah gitu. Jadi untuk mengiklankan atau memasarkan barang atau jasa kita melalui Google AdWords, ya, itu ada dua versi. Ada memasukkan iklan per klik yang berbayar. Nah gitu. Jadi kalau berbayar, ini biasanya siapa yang pemilik modal besar lah itu yang bisa lebih unggul, kan begitu ya. Siapa tahu dia hanya ingin memborong di satu website itu hanya iklan dia sendiri gitu ya. Karena ya iklan yang mau kita tampilkan itu kan berbayar itu. Gitu. Ada juga ya pay per click itu yang kita terapkan di Google AdWords, ya. Ada juga yang gratisan gitu. Biasanya kalau gratisan itu ya tampilannya ya sederhana lah, kan gitu biasanya kan. Kalau yang sudah berbayar itu, wah, kalau tampilannya sungguh luar biasa kan gitu, menimbulkan minat. Nah, bagaimana caranya untuk bisa meningkatkan penjualan kita melalui saluran internet? Ya begitulah caranya, ya, bahwa penyedia jaringan internet atau Google itu ya memberikan peluang kepada siapa saja atau kepada orang-orang yang mau menawarkan produk dan jasa, ya, untuk mengiklankannya di internet. Nah gitu ya. Jadi kita ya bisalah menciptakannya. Jadi ini biasanya di usaha-usaha kecil ya menengah ke bawah gitulah ya itu selalu menggunakan iklan ini. Nah kan gitu. Satu contoh misalnya kita mencari sebuah penjualannya secara khusus gitulah ya. Contoh, kalau pergi kita ke toko pertanian, kita cari di sana misalnya pupuk hidroponik atau nutrisi hidroponik, nggak ada itu kita temukan, nggak ada. Saya sudah pernah cari seperti itu, kebetulan di rumah saya udah belajar membuat tanaman hidroponik, tidak menggunakan media tanah tapi media air. Nah saya cari pupuknya itu, saya cari beberapa toko pertanian, nggak ada itu, nggak ada. Lalu kita buka lah Google, mencari di mana ada menjual nutrisi hidroponik. Nah gitu.
Nah, jadi ketemu rupanya yang penjualnya itu di rumah-rumah. Nah, jadi orang yang menawarkan itu, ya, menawarkan pupuk hidroponik itu dan bibit-bibitnya, ya, mereka itu mengiklankan usahanya itu, mereka masukkan ke Google AdWords. Carilah yang gratisan, kan ada itu, ada, ya. Nah, jadi kalau kita cari informasi di internet pasti akan dapat, karena ada beberapa orang yang mau membagikan informasi gitu, nggak pelit, nggak, ya. Nah, gitu. Nah, jadi kalau kita mau, ya, menerapkan iklan kita di Google AdWords, kita harus memperhatikan ada dua hal di situ, ya, yaitu kitalah sebagai pemilik iklan, ya. Pemilik iklan itu biasanya disebut advertiser, kan gitu. Nah, kemudian orang yang mempublikasikan atau pihak yang mempublikasikan gitu. Jadi harus kita bedakan, kan gitu. Ya, siapakah pihak yang mempublikasikan itu? Yaitu pihak Google sebagai adminnya. Dia sudah menyediakan, ya, lokasi konten yang mau harus diisi di situ sesuai dengan keinginan kita. Seperti apa contohnya, ya, kita membuat nama usaha kita di Google itu, lokasinya di mana, kan gitu kan. Nah, kalau kita mau mengambil gambar di mana ditempatkan, alamat kita, semua harus lengkap bikin di situ supaya orang-orang nanti yang membuka iklan kita itu bisa tahu, membaca, dan Google nanti akan mengakomodasi semuanya itu sehingga nanti bila kita klik, ya, lokasinya itu, lalu Google nanti akan mengarahkan di mana lokasinya. Melalui apa? Melalui Google Maps gitu. Nah, jadi inilah keuntungan daripada kita melakukan, ya, menggunakan jaringan internet gitulah, ya. Nah, jadi kita banyak diberikan kemudahan-kemudahan, ya. Iklan yang kita berikan itu kita masukkan ke jaringan internet, kemudian admin Google nanti akan mempublikasikan. Nah, dan itu bukan secara apa loh, ya, bukan lokal di dunia itu. Nah, jadi siapa yang bisa menggunakan bahasa itu pasti itulah yang lebih mengerti, ya kan. Jadi kalau kita menggunakan bahasa Indonesia, ya kan bahasa Indonesia kan. Nah, dan saya sudah pernah memesan barang, ya, nutrisi hidroponik dari Probolinggo, Jawa sana. Jawa mana? Jawa Timur atau Jawa Tengah itu. Saya udah pernah. Nah, saya pesan dari Lazada, ya. Kira-kira 10 hari barang sudah sampai. Itulah kemudahan-kemudahan seperti itu. Nah, gitu. Jadi kalau kita cari produknya itu di toko pertanian, nggak ada. Nah, jadi mereka itu membuat iklannya di Google AdWords, gitu, sesuai dengan di buku kita itu. Nah, jadi itulah keuntungan-keuntungan yang bisa kita gunakan melalui jaringan internet. Jadi kita sebagai orang pemasaran harus bisa loh memakainya, harus bisa memahaminya loh, ya. Nah, kita sebagai orang pemasaran jangan tinggal di, harus punya, ya, punya wawasan, punya naluri, ya, yang tajam tentang usaha apa yang harus kita bangun. Jadi kita zaman sekarang ini nggak perlu kita harus bangun toko, ya, tidak harus kita sewa gedung, tidak perlu bermodal besar. Zaman sekarang ini dengan kemudahan-kemudahan yang sudah kita rasakan ini, ya. Jadi kamu berusaha di rumah saja pun sekarang ini sudah bisa kau lakukanlah, ya, penawaran-penawaran baru. Pikirkanlah
ya, produk-produk apa yang kemungkinan akan banyak para calon pelanggan mau membeli. Bukan kebutuhan manusia kau tawarkan produk seperti itu, tidak ada orang yang mau membeli itu. Membuka pun nanti iklanmu tak akan ada orang yang mau, kan gitu. Nah, jadi kita sekarang sudah bisa, ya, tanpa buka toko, tanpa memiliki barang banyak, kita sudah bisa. Jadi, anak saya pun seperti itu, dia hanya sebagai perantara, ya. Dia jual buah di Jambi orangnya, dan penjualannya itu sampai ke Medan ini. Nah, penjualan buah, nah gitu. Nah, jadi ya kemudahan-kemudahan ini itulah yang mau kita pakai. Jadi jangan kita beranggapan kalau kita mau dagang itu harus bermodal besar, harus ada gudang sekian besar. Tidak seperti itu, ya. Zaman sekarang ini ya beruntunglah dengan kemajuan teknologi zaman sekarang ini, bisa memberikan kemudahan, bisa menggunakan nilai lebih, ya, untuk kita bisa menawar barang, kan begitu. Nah, bila kita punya usaha sudah lebih besar, tentu kita akan mencari kemudahan yang lebih baik lagi. Nah, kan begitu. Misalnya pembayaran melalui bank, kan gitu. Nah, terpaksa kita harus membuka lagi aplikasi yang baru lagi untuk membuka, ya, konten pembayaran, kan gitu. Seperti Lazada itu kan. Nah, dulunya kecil itu, tapi lama-lama berkembang. Artinya apa? Iklan mereka itu tidak tinggal diam, terus mereka perbaharui sehingga mereka bisa menjadi usaha besar. Nah, gitu. Nah, jadi itulah, ya, pay per click ini adalah satu teknik, ya, memasarkan produk, ya, memasarkan produk atau barang untuk meningkatkan penjualan kita. Nah, jadi pay per click ini, ya, dalam memasarkan barang melalui internet, ya, itu tidak terlepas dari cara-cara kita mendesain. Seperti apa desain barang yang kita tawarkan itu, ya, dan kita masukkan. Ya, tentu kita harus menggunakan seperti dengan cara menggunakan video. Nah, kita online kan videonya atau kita upload dulu di iklan kita, ya, foto-foto. Nah, jadi foto itu supaya lebih bagus lagi, ya harus diedit. Nah, kan gitu. Ya, sudah kita edit fotonya cantik, contoh, ya, kita menawarkan pakaian. Nah, pakaian itu harus kita foto satu persatu, kan gitu, ya. Bila perlu orang yang memakainya itu kita foto juga. Nah, kita edit, lalu kita upload. Nah, begitu. Jadi penerapan iklan pay per click ini di dalam jaringan internet, ya, seperti itulah dibuat. Nah, kan gitu. Nah, jadi apakah Google AdWords itu? Ya, ini Google AdWords adalah sebuah program, ya, sebuah program periklanan yang disediakan oleh Google. Periklanan yang disediakan itu bisa kita memasukkan berupa gambar-gambar, ya, berupa tulisan, ya, ataupun video yang dapat ditampilkan, ya, yang dapat ditampilkan oleh Google. Dan orang-orang yang mencari nama iklan kita itu, nanti mesin pencari Google akan mengarahkan kepada iklan kita itu. Nah, jadi makanya iklan kita itu, ya, ada kata kunci. Misalnya kata kunci ini atau panggilannya gitulah.
Ya, panggilannya kalau di internet biasanya disebut apa itu namanya HTTP, alamatnya gitu. Jadi kalau alamatnya pas yang kita panggil itu, ya, kalau alamatnya pas yang kita panggil itu, nanti mesin pencari Google, ya, akan mengarahkan kepada iklan kita itu. Nah, di dalam buku kita ini yang menuliskan Linda dengan kawan-kawannya itu, ya, Google AdWords itu katanya adalah program periklanan yang dapat berupa gambar, teks, video, ya, yang dapat ditampilkan pada mesin pencari Google saat orang melakukan pencarian dengan menggunakan kata kunci tertentu. Nah, jadi dengan cara seperti itu, maka tampilan iklan kita bisa muncul begitulah di jaringan internet. Oke, nah saya harap ya anak-anak kami ya bisa membaca di buku ya pada halaman 1 dan 2 ya tentang pay per click ini ya, dan silahkan menyelesaikan tugasnya pada kegiatan 1.1 ya, pada kegiatan 1.1 ya, yaitu tugas mandiri ya. Silahkan Anda menyelesaikannya A, B, C, D ya, A, B, C, D, pertanyaannya saja yang kau selesaikan. Kemudian tulis itu, tulis lalu ya, setelah kau tulis di buku catatanmu, lalu kau foto. Nah, kan gitu ya. Kau foto, lalu kirimlah. Ya, kirim ke WA grup kita. Jadi jangan lupa tuliskan namamu di atas kertas tugasmu itu. Nama dan kelas. Ya. Nah, saya harap jawabannya jangan singkat-singkat loh. Ya. Kadang-kadang anak siswa sekarang ini menjawab cukup hanya 2 baris gitu. Dan supaya memenuhi 2 baris tulisannya besar-besar gitu. Aduh, janganlah ya. Nah, kalau dikatakan bagaimanakah itu sudah berbentuk cerita itu. Nah, sama itu dengan nilainya, jelaskanlah gitu. Ya. Jadi jangan singkat-singkat. Nah, kalau dikatakan bagaimana hasil analisamu? Kalau hasil analisamu itu artinya apa? Hasil pemahamanmu seperti apa itu? Nah, kalau kita memahami tentu kan banyak cerita kita. Nah, kan begitu ya. Nah, jadi kembangkanlah. Oke ya. Jadi yang mau kau jawab itu tidak banyak-banyak, hanya 3 di situ, yaitu nomor 2, nomor 3 dan nomor 4. Sebagaimana di halaman 3. Ya. Ini. Kurang jelas ya. Oke, saya harap itu bisa selesai dan saya tunggu sampai dengan hari Sabtu. Ya. Lewat hari Sabtu saya tidak mau terima lagi. Sabtu tanggal berapa? 8. Oke, saya kasih 1 minggu. Tanggal 8 sudah masuk. Oke. Nah, baiklah. Ya. Selamat belajar dan salam sehat. Ya, semoga tugas-tugas bisa dikerjakan dengan baik. Oke, salam sejahtera.